Selamat datang di channel spesial horor. Channel horor paling horor. Khusus buat kalian-kalian yang pemberani. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah horor yang seram dan menakutkan. Berjudul Pembantaian Rumah Nomor 182 dari akun Twitter emak @desiprayogo1 yang bercerita tentang pengalaman seram asisten rumah tangga dan majikannya di rumah mewahnya. Bagaimana? Kalian sudah mulai takut? Ayolah, jangan takut. Banyak teman-teman di sini yang akan menemani merinding. Jadi, tanpa banyak bicara, Mimin bawakan cerita ini buat kalian. Selamat menyimak dan siap-siap merinding. Membahas seputar rumah terbengkalai itu jelas tidak ada habisnya. Apalagi rumah-rumah terbengkalai dengan background menyeramkan. Itu pasti masih tersebar banyak sekali di sekitar kita. Salah satunya adalah sebuah rumah yang akan kita bahas kali ini. Sebuah rumah yang sudah lama sekali tidak berpenghuni serta memiliki kisah kelam yang menyelimutinya. Hingga rumah ini mendapat sebuah julukan, yaitu Rumah Pembunuhan Nomor 182. Narasumber kita kali ini bernama Mbak Rina. Mbak Rina ini ingin membagikan sebuah cerita yang pernah dialami oleh ibundanya saat masih berusia 35 tahun dan bekerja di sebuah rumah orang kaya. Sekaligus ingin mengenang 100 hari meninggalnya sang ibunda yang memutuskan, mohon maaf, untuk bunuh diri di kamar rawatnya ketika masih mendapat perawatan di salah satu rumah sakit jiwa sekitar sana. Nama ibu Mbak Rina ini kita sebut saja beliau dengan nama Bik Murti. Saat meninggal dunia, usia Bik Murti sudah 60 tahun. Kisah ini merupakan kisah lama almarhumah. Sewaktu masih bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah seorang arsitek kaya raya. Beliau dikenal namanya dengan nama Pak Utami. Di sini aku tidak akan menyebutkan alamat rumahnya. Juga semua identitas ataupun namanya akan disamarkan, kecuali nama Mbak Rina saja yang asli. Tentunya ini merupakan permintaan dari Mbak Rina sendiri. Cerita ini Mbak Rina dapat dari buku harian milik sang ibunda yang tersimpan rapi tanpa ada yang tahu. Seolah di buku itu Bik Murti mencurahkan semua isi hatinya, terutama kesedihan yang beliau rasakan saat di malam kejadian tersebut. Asal muasal rumah ini. Rumah ini dulunya hanyalah sebuah tanah kosong, terletak di jejeran rumah-rumah mewah di kawasan perumahan elit. Di sini aku juga tidak akan menyebutkan nama jalan ataupun nama kotanya. Semua penghuni perumahan ini mayoritas adalah orang-orang dengan penghasilan tinggi. Sedangkan tanah ini awalnya merupakan milik seorang duda yang kerap dipanggil Pak Anjar. Rencananya, Pak Anjar ingin membangun sebuah rumah di lahan tersebut untuk anak keduanya. Akan tetapi semuanya batal karena anaknya lebih memilih merantau di kota kelahiran sang istri. Di sana ada sebuah bisnis yang beliau kelola dan sangat-sangat menjanjikan.
Makanya tidak bisa ditinggalkan dan butuh pemantauan rutin. Gara-gara itu, akhirnya Pak Anjar memilih untuk menjual. Daripada menganggur dan uangnya bisa untuk bekal kuliah anak bungsunya. Tepatnya sekitar awal tahun 1995, tanah itu akhirnya terjual di tangan seorang arsitek muda yang baru berusia 30 tahun bernama Pak Utami. Singkat cerita, semua surat-suratnya selesai diurus. Mulailah Pak Utami membangun sebuah rumah idaman keluarga kecilnya di lahan tersebut. Rumah mewah bernuansa Eropa klasik dengan 2 lantai dan 5 kamar yang memiliki kamar mandi dalam. Rumah ini terbagi menjadi 2. Rumah depan merupakan rumah utama serta ada rumah belakang yang dekat dengan kolam renang, merupakan rumah untuk area servis, di mana rumah utama dan rumah servis itu saling terhubung lewat beberapa pintu akses. Lantai 1, pintu aksesnya bisa dari dapur bersih dan juga dari garasi. Sedangkan lantai 2, pintu aksesnya dari sebuah pintu yang dekat salah satu kamar. Kamar itu nantinya akan digunakan sebagai kamar anak sematawayangnya Pak Utami. Sengaja dibuat dekat dengan area servis, supaya si asisten rumah tangganya nanti bisa dengan mudah menenangkan anaknya kalau tiba-tiba rewel. Karena anaknya pada waktu itu masih berumur 3 tahun. Rumah servisnya itu lantai 1. Hanya ada dapur kotor dan area cuci jemur. Sedangkan lantai 2 ada 2 kamar untuk asisten rumah tangga beserta 1 kamar mandi luar. Lalu di sini ada surprise-nya. Ada sebuah kaca yang mana kaca itu terletak di samping garasi mobil. View-nya ke arah foyer dan ruang tamu rumah utama. Ajaibnya, kaca ini merupakan kaca cermin atau kaca film. Soalnya kalau dari arah garasi kita bisa melihat dengan jelas area dalam rumah. Tapi kalau dari dalam rumah, kita tidak bisa melihat apa yang ada di garasi. Malah kita seperti sedang bercermin. Kalian harus ingat baik-baik kaca ini. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit gambaran rumah dari keluarga Pak Utami. Sekarang kita masuk ke background dari keluarga Pak Utami sendiri. Pak Utami merupakan kepala keluarganya. Beliau bekerja menjadi seorang arsitek yang sudah mempunyai nama di kota tersebut. Beliau memutuskan untuk membangun rumah di situ karena ingin mengembangkan usahanya. Apalagi lingkungan perumahan itu hanyalah orang-orang elit dan sesuai dengan target marketingnya. So far, tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Seperti selayaknya keluarga-keluarga tajir atau keluarga sultan pada umumnya. Pak Utami memiliki seorang istri yang sangat cantik, bernama Bu Fanya. Dulunya, Bu Fanya ini seorang mahasiswi biasa dan satu jurusan sama Pak Utami. Karena kecantikan Bu Fanya, Pak Utami pun terpesona, lalu memberanikan diri mendekati Bu Fanya. Beruntung cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Mereka pacaran dan tidak lama kemudian menikah di tahun 1990. 2 tahun setelahnya, Bu Fanya melahirkan seorang putra tepatnya di bulan September tahun 1992. Putranya diberi nama Abimanyu atau akrab disapa Abi. Sejak kecil, Abi sudah merasakan kemewahan dari masing-masing kakek neneknya. Masalahnya, Pak Utami dan Bu Fanya sendiri berasal dari keluarga berkecukupan secara finansial. Setelah kelahiran Abimanyu,
barulah Pak Utami mulai merintis bisnis dengan meneruskan usaha dan pekerjaan ayahnya sebagai seorang arsitek. Hingga sampailah Pak Utami di puncak kejayaan, bisa membuatkan sebuah rumah mewah di tahun 1995 untuk keluarga kecilnya itu. Mereka mulai menempati rumah itu sekitar 10 bulan setelah proses pembangunan rumah selesai. Dari situ, mereka langsung pindahan ke rumah baru. Tapi sepertinya mereka membutuhkan seorang asisten rumah tangga untuk bantu bersih-bersih di rumah mewah mereka. Apalagi usia Abi saat itu juga masih kecil. Sekarang, tibalah hari di mana keluarga Pak Utami bertemu dengan Bik Murti. Pak Utami maupun Bu Fanya kerap menanyakan informasi seputar asisten rumah tangga yang siap kerja kepada tetangga-tetangganya. Hingga Pak Utami mendapat sebuah rekomendasi dari seorang ibu-ibu hedon yang merekomendasikan Bik Murti kepada mereka. Bik Murti dikenal sebagai asisten rumah tangga yang loyal, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, jujur, setia, dan ulet. Karena dulu Bik Murti merupakan asisten rumah tangga orang Belanda yang pernah tinggal di sekitar perumahan mewah tersebut. Setidaknya semua orang sangat mengenal baik sosok Bik Murti. Jadi ibarat kata, itu tidak salah merekomendasikan seseorang. Sayangnya, Bik Murti sudah berhenti kerja karena orang Belandanya balik ke negaranya dan menjual rumah di situ. Pemilik baru rumah itu tidak membutuhkan jasa asisten rumah tangga. Makanya, Bik Murti memilih pulang ke desanya untuk mengurus kedua anak beliau, yang pada saat itu Mbak Rina masih berusia 9 tahun dan Mas Septa masih berusia 5 tahun. Merasa tertarik dengan cerita tentang Bik Murti, Pak Utami akhirnya meminta alamat rumah Bik Murti yang di desa. Diberikanlah alamat itu. Keesokan harinya, Pak Utami langsung pergi ke rumah Bik Murti bersama istri beserta anak mereka. Bik Murti kaget mendengar tawaran tersebut, dan tanpa pikir panjang, Bik Murti setuju. Karena pekerjaan itu adalah harapan beliau satu-satunya untuk menghidupi keluarganya. Suami Bik Murti tidak memiliki penghasilan pasti. Jadi, selama tidak bekerja, mereka hidup seadanya. Detik itu juga, Bik Murti ikut bersama keluarga Pak Utami dan mulai bekerja lagi di kota. Keluarga Pak Utami juga baik kepada anak-anak Bik Murti. Setiap bulan, selain memberi Bik Murti gaji yang sepadan, Pak Utami dan Bu Fanya kerap membelikan baju atau peralatan sekolah untuk anak-anak Bik Murti. Selalu Bik Murti bawa pulang ke desa setiap 6 bulan sekali. Seperti pas di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Soalnya hari libur Bik Murti hanya di hari-hari itu saja. Sudah selesai dengan kronologi pertemuan keluarga Pak Utami dengan Bik Murti. Kini kita masuk ke kronologi kejadian naas hari itu. Tidak terasa, Bik Murti sudah bekerja dengan keluarga ini cukup lama, dari tahun 1995 sampai 1997. Tapi harus berakhir gara-gara kejadian tersebut. Tepatnya di hari Minggu bulan Desember 1997. Keluarga Pak Utami pagi harinya merayakan ulang tahun Abimanyu yang ke-5 tahun dengan mengundang anak-anak kecil di sekitar perumahan. Nampak semua orang sibuk mempersiapkan acaranya. Sejak jam 9 sampai jam 11-an acaranya pun selesai. Setelah semua tamu pulang, Pak Utami beserta anak istrinya istirahat di kamar masing-masing.
Bik Murti ikut naik ke kamar Abi untuk menidurkan anak kecil yang baru saja genap 5 tahun itu. Setelah Abi tidur, Bik Murti langsung ke kamarnya untuk istirahat sejenak. Karena nanti sore akan ikut bersama Pak Utami dan keluarganya makan-makan bersama keluarga besar di restoran. Kenapa Bik Murti harus ikut? Soalnya Bik Murti juga merangkap sebagai babysitternya Abi. Jadi asisten rumah tangga di rumah Pak Utami ya hanya Bik Murti saja. Karena asisten rumah tangganya cuma Bik Murti, jadi kamar sebelahnya kosong. Sehingga Bik Murti menjadikannya sebagai tempat setrika baju. Hari sudah sore dan semua orang tampak sibuk bersiap-siap. Sekitar jam 16:30, semua orang keluar menuju ke restoran. Sekitar jam 21:30, semuanya baru pulang kembali ke rumah dan masuk ke kamar masing-masing. Beruntung Abi selama perjalanan sudah tertidur. Jadi sampai rumah tinggal Bik Murti menaruh saja di tidurnya sambil disiapkan susunya. Barulah Bik Murti masuk ke kamarnya untuk tidur juga. Sekitar jam 00:30 dini hari, Bik Murti terbangun karena mendengar suara teriakan Bu Fanya dari rumah utama. Bu Fanya seperti berteriak sambil menyebut sebuah nama seorang pria, yaitu Anggodo Sasongko. Awalnya Bik Murti tidak paham dengan sikap nyonyanya waktu itu. Tapi untuk memastikan, Bik Murti berjalan menuju pintu akses lantai 2. Tidak tahu kenapa pintu itu terkunci dari dalam. Seketika Bik Murti tidak mendengar apa-apa lagi dan suasana menjadi mendadak hening. Di situ Bik Murti tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Firasatnya berkata kalau di dalam rumah ada sesuatu yang tidak beres. Lalu Bik Murti turun ke lantai 1 dan mencoba membuka pintu akses dapur bersih. Ternyata sama. Pintunya terkunci dari dalam. Akhirnya Bik Murti jalan ke pintu akses yang ada di dalam garasi dan hasilnya sama. Pintunya sama-sama terkunci dari dalam. Habis itu Bik Murti samar-samar mendengar ada suara langkah kaki yang menuruni anak tangga di rumah utama. Bik Murti ingat kalau jendela garasi itu merupakan kaca cermin. Jadi beliau berjalan ke arah jendela tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah majikannya. Beliau amati sepintas, tampak sepi dan rumahnya terlihat berantakan sekali. Perasaan beliau semakin was-was. Tidak lama kemudian, ada seorang pria yang berjalan dari arah ruang makan melewati ruang tamu. Tahu-tahu pria itu berhenti pas di tengah-tengah jendela yang dilihat oleh Bik Murti. Spontan Bik Murti mundur beberapa langkah ke belakang. Masalahnya Bik Murti asing sekali dengan wajahnya. Yang membuat Bik Murti kaget adalah tangan kanan pria itu memegang semacam celurit dan sudah dalam kondisi berlumuran darah. Bik Murti rasanya mau menjerit tapi takut. Akhirnya Bik Murti hanya bisa menahan suaranya dengan cara membungkam mulutnya sama kedua telapak tangannya. Mata Bik Murti menatap lurus ke arah pria itu yang hanya berdiri dan menunduk. Tiba-tiba pria itu tampak mulai mengangkat kepalanya lalu menoleh ke arah kaca. Seperti yang aku bilang, kalau dari dalam itu tidak bisa melihat ke garasi, justru malah seperti sedang bercermin. Tapi Bik Murti bisa melihat pria itu. Kalian tahu,
pria itu sedang apa. Pria itu menoleh ke arah cermin sambil tersenyum menyeringai. Senyumannya itu menakutkan sekali. Seolah-olah sedang tersenyum sambil menatap lurus ke arah Bik Murti. Padahal pria itu mungkin hanya tersenyum melihat dirinya sendiri yang super aneh sekali. Bayangkan bagaimana mencekamnya kalau kalian ada di posisi Bik Murti kala itu. Setelah itu, pria ini langsung jalan keluar. Bik Murti dengan sigap meraih gagang pintu akses tersebut, berusaha untuk membukanya supaya bisa segera keluar dan menyelamatkan diri. Tapi tahu-tahu Bik Murti mendengar suara langkah kaki pria tadi masuk lagi ke dalam rumah. Buru-buru Bik Murti melepaskan tangannya dari gagang pintu. Diam mematung di balik pintu sambil menahan tangisnya. Bik Murti mendengar kalau kunci pintu yang ada di depannya seperti sedang dibuka oleh seseorang. Makin lemas bukan main Bik Murti. Beliau hanya bisa berdoa dan pasrah andai beliau juga menjadi korbannya. Benar, kuncinya terbuka, tapi tidak dengan pintunya. Yang ada Bik Murti malah mendengar ada suara seorang pria berkata lirih dari dalam. "Keluarlah, aku tahu kamu ada di dalam." Apa tidak kemejer Bik Murti mendengar itu? Sudah benar-benar pasrah pokoknya Bik Murti. Tapi pria itu terdengar malah berjalan menjauh keluar rumah. Kemudian ada suara mesin mobil yang menyala. Mobil itu pergi meninggalkan pekarangan rumah Pak Utami. Barulah di situ Bik Murti memberanikan diri membuka pintunya. Hampir semua tubuh Bik Murti gemetaran karena takut, panik, dan khawatir jadi satu. Bik Murti terus masuk ke dalam rumah utama sambil memanggil nama semua majikannya. Akan tetapi langkah Bik Murti terhenti manakala melihat ada sebuah kepala seorang pria yang tergeletak di tengah-tengah anak tangga rumah utama. Bik Murti sadar kalau itu merupakan kepala Pak Utami yang sudah terpenggal. Dengan kondisi mata tertutup, mulut sedikit menganga serta darah yang terus menetes. Tidak pakai lama, Bik Murti langsung keluar rumah sambil berteriak dan menangis histeris. Akhirnya, ada satu satpam yang berjaga malam datang menghampirinya. Serta ada beberapa warga yang terbangun saat mendengar suara teriakan Bik Murti. Setelah tenang, Bik Murti menceritakan semuanya. Dari kesaksian Bik Murti, salah satu satpam langsung pergi menuju ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan. Singkat cerita, polisi pun tiba ke lokasi bersama beberapa anggota tim medis. Saat mengecek ke dalam, ternyata semua anggota keluarga Pak Utami tidak ada yang selamat. Hanya Bik Murti satu-satunya orang yang hidup. Pak Utami, kepalanya terpenggal dan badannya tergeletak di lorong menuju kamarnya. Kepalanya ada di tengah-tengah anak tangga. Bufanya ditemukan di dalam kamarnya sudah tidak bernyawa dengan kondisi kepala yang hampir putus. Sedangkan Abi juga ditemukan di kamarnya tidak bernyawa karena kehabisan nafas. Kemungkinan Abi dibekap menggunakan bantal tidurnya. Semua jenazah keluarga Pak Utami dibawa ke rumah sakit. Polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan berencana karena setiap detailnya dipikirkan secara matang-matang sampai tidak ada tanda-tanda pelaku yang tertinggal. Apalagi fasilitas pemeriksaan polisi pada tahun itu masih belum sekomplit dan secanggih sekarang.
Jadi polisi sedikit kesusahan saat proses penyelidikan. Bik Murti juga dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut sebagai saksi. Tapi tangis Bik Murti kian histeris saat mendengar penjelasan polisi terkait kondisi jenazah 3 majikannya. Setelah dimintai keterangan, Bik Murti dipulangkan kembali ke desanya. Sewaktu-waktu akan dipanggil lagi guna proses penyelidikan karena mendapat jalan buntu. Akhirnya polisi menutup kasus ini sebagai kasus pembunuhan berencana tanpa ditetapkan siapa saja pelakunya. Kesaksian Satpam Keamanan. Di malam kejadian sekitar jam 23, Satpam perumahan itu membukakan akses masuk ke seorang pengendara mobil. Orang itu mengaku sebagai kolega bisnisnya Pak Utami. Katanya ingin memberikan hadiah untuk Abi yang ulang tahun hari itu. Satpam ini sempat mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Utami. Ternyata benar, beliau sedang menunggu seorang tamu. Sebenarnya Satpam ini agak jengkel sama Pak Utami. Harusnya dia tahu kalau di perumahan tersebut ada aturan tidak boleh menerima tamu di atas jam 21. Tapi Pak Utami malah membantah aturan tersebut. Ya sudah, Satpam itu mempersilahkan mobil ini masuk dengan syarat salah satu dari mereka harus menyerahkan KTP untuk didata. Akhirnya si supir menyerahkan KTP-nya dan mulai didata. Di KTP itu tertulis namanya adalah Darmanto. Satpam ini ingat kalau di mobil tersebut ada 5 orang dan semuanya laki-laki. Pergilah mereka meninggalkan pos penjagaan dan masuk ke area perumahan. Tapi Satpam ini tidak tahu kapan pastinya mobil ini keluar. Soalnya sudah berganti shift dengan Satpam yang shift malam. Sedangkan menurut Satpam yang shift malam, sekitar hampir jam setengah 2 dini hari memang ada sebuah mobil kijang dengan nomor polisi sekian keluar dari area perumahan. Mereka tidak membuka kaca mobilnya sama sekali, malahan terkesan buru-buru. Si Satpam ini sebenarnya agak curiga, tapi tidak melakukan apapun. Tidak taunya ada kejadian ini. Pada saat polisi mengecek nomor polisi mobil dan identitas KTP-nya, tidak taunya semua itu adalah palsu. Sama sekali tidak terdaftar. Berarti tandanya pembunuhan ini memang sudah direncanakan secara matang. Sampai nomor polisi kendaraan dan KTP saja mereka pikirkan. Kembali ke Bik Murti. Semenjak dibawa pulang ke desa, kondisi mental Bik Murti mulai terlihat terganggu. Kerap marah, menangis-menangis sendiri dan bahkan ketawa-ketawa sendiri. Yang mana sampai membuat kedua anaknya jadi takut melihat kondisi ibunya. Bik Murti juga kerap mengaku mimpi buruk saat tidur malam. Itu sedikit mengganggu jam tidurnya dan kepalanya juga sering merasa pusing. Akhirnya Bik Murti dibawa periksa ke dokter hingga Bik Murti diputuskan untuk dirawat di salah satu rumah sakit jiwa dekat rumahnya. Di sana, Bik Murti mendapatkan perawatan yang bagus. Sebenarnya, perlahan-lahan beliau sudah bisa mengendalikan sendiri rasa traumanya. Tapi, sayangnya itu tidak berselang lama. Akhirnya Bik Murti harus menjalani pengobatan rawat inap di rumah sakit jiwa sejak tahun 1998. Sampai terakhir Januari 2021 kemarin. Selama itu Bik Murti berdebat sendiri dengan kondisi mentalnya yang trauma akibat kejadian itu. Semua perawat selalu siap siaga ketika mendengar Bik Murti berkata, "Iya Bu, saya akan menyusul Abi dan merawatnya dengan baik.
Padahal tanpa beliau sadari, kedua anaknya begitu sangat merindukan sosoknya hadir di rumah, merindukan hangatnya pelukan seorang ibu. Setiap tahunnya, Mbak Rina dan Mas Septa selalu berlebaran di rumah sakit jiwa, saking pinginnya kumpul bersama Bik Murti. Cuma sayang, tahun 2020 kemarin dan tahun ini mereka tidak bisa berkumpul bersama karena pandemi. Tapi semua perawat kecolongan, sehingga Bik Murti berhasil bunuh diri di dalam kamar perawatannya dengan meminum sebuah cairan pembersih lantai yang entah Bik Murti dapat dari mana. Bik Murti ditemukan meninggal dunia di kamar mandinya dengan kondisi mulut berbusa. Semua orang sangat-sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Bik Murti. Mungkin dengan begitu, Bik Murti bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Keluarga dan anak-anak Bik Murti berusaha ikhlas melepaskan Bik Murti agar tenang di alamnya. Bik Murti dimakamkan di area pemakaman warga yang ada di desanya. Kondisi terkini rumah Pak Utami. Sejak evakuasi jasad keluarga Pak Utami sampai detik ini, rumah itu dibiarkan terbengkalai dan tidak pernah dihuni sama sekali. Bahkan di dalam rumah itu masih ada semua barang-barang mewah milik keluarga Pak Utami yang tidak dipindahkan. Mungkin tidak ada yang berani, mengingat keluarga tersebut meninggal dengan cara yang sangat sadis sekali. Sang ahli waris yang merupakan adik Pak Utami saja tidak berani menempati rumah itu. Kabarnya, arwah keluarga Pak Utami bersemayam abadi di rumah tersebut. Kini, penampakan rumahnya benar-benar kotor dan dipenuhi ilalang yang tumbuh panjang-panjang di luar rumah. Tampak dari luar masih terlihat kokoh, entah bagian dalamnya seperti apa. Menurut rumor yang beredar, cipratan darah keluarga Pak Utami masih ada di dalam rumah tersebut. Ada yang berani masuk untuk uji nyali, masuk ke teror yang beredar. Sebenarnya banyak sekali informasi teror yang dialami oleh orang-orang ketika nekat masuk ke rumah tersebut. Bahkan rumah itu sampai saat ini garis polisinya masih terpasang rapi di pagar depan. Teror pertama dialami oleh Mbak Rina sendiri saat baru-baru ini masuk ke rumah tersebut untuk mengambil dokumen-dokumen ibunya yang tertinggal. Kesalahan Mbak Rina adalah datang ke rumah itu pada malam hari sekitar jam 19 malam. Mbak Rina tidak sendiri, melainkan minta ditemani oleh 2 orang polisi dan juga ada suaminya. Singkat cerita, masuklah mereka semua ke rumah itu tanpa berpikir aneh-aneh. Awalnya berjalan baik-baik saja. Mbak Rina langsung mengemas beberapa barang ibunya yang masih tertinggal. Aroma anyir dan lembab benar-benar tercium di rumah tersebut. Mbak Rina sampai memakai masker 3 saking tidak kuatnya dengan aromanya. Oh iya, satu polisi, Mbak Rina dan suaminya masuk lewat garasi karena pengennya lewat rumah servis saja langsung. Sedangkan satu polisi lainnya masuk ke rumah utama untuk mengecek kondisi rumahnya sekarang seperti apa, sekalian untuk dibuat laporan. Tapi saat 3 orang ini mau turun, polisi tersebut mencoba mengontak polisi yang di rumah utama agar segera keluar. Semuanya tiba-tiba mendengar suara sebuah mainan menyala sendiri. Sumber suaranya berasal dari rumah utama. Polisi yang ada di rumah utama juga mengkonfirmasi hal itu. Kedua polisi ini langsung menyiapkan pistol mereka untuk berjaga-jaga sambil masuk ke dalam rumah utama. Berbekal senter yang mereka bawa, semua orang terus berjalan.
Sampai tibalah mereka di sebuah ruangan yang merupakan sumber suaranya. Waktu dilihat, ruangan itu merupakan bekas kamarnya Abi. Dengan perasaan deg-degan, semua orang membuka pintu kamar tersebut. Ketika pintu terbuka, mereka melihat sebuah mainan es krim yang diberi baterai berputar-putar sendiri sambil mengeluarkan lagu khas mainannya. Sedangkan di ruangan itu, atau lebih tepatnya di rumah tersebut, tidak ada siapa-siapa selain mereka berempat saja. Mbak Rina langsung meraih mainan itu dan mematikan tombol on-off-nya. Lalu dia letakkan kembali mainan itu di lantai. Buru-buru semua orang keluar dari kamar tersebut. Baru juga pintu mau ditutup, tahu-tahu terdengar suara cekikikan anak kecil di dalam situ. Polisi yang kedapatan menutup pintunya sampai kaget. Alhasil pintu tersebut terbanting tertutup dengan sendirinya. Padahal si bapak polisi belum sempat menutupnya. Suara anak kecil itu masih bergema dan semakin lama suaranya makin kencang. Pas semua orang mau turun lewat tangga rumah utama, semuanya lagi-lagi bersaksi mendengar sebuah suara yang mana Mbak Rina yakin 100% kalau itu suara ibunya. "Jaga bapak ya Rin, ibu sudah tenang di sini," ucap suara itu. Ingin rasanya Mbak Rina menoleh ke belakang, tapi suaminya melarang dan menyuruh Mbak Rina untuk jalan turun, sambil meyakinkan Mbak Rina kalau itu bukan suara ibunya melainkan suara jin peniru. Untungnya Mbak Rina menurut dan mereka semua langsung turun untuk jalan keluar. Selebihnya Mbak Rina tidak pernah masuk ke dalam lagi. Paling sesekali Mbak Rina menaruh buket bunga di depan pagar rumah tersebut untuk menghormati keluarga Pak Utami sekaligus melepas kepergian mendiang ibunya. Teror terakhir. Teror kali ini dialami oleh 4 anak muda yang bernama Sandi, Olive, Fandi, dan Davi, di mana mereka hanyalah anak-anak muda yang ingin mengembangkan sayapnya di dunia per-YouTubean. Tema konten mereka adalah penelusuran tempat-tempat horor atau terbengkalai. Rumah yang menjadi target pertama mereka adalah rumah pembunuhan Pak Utami. Padahal mereka sudah dilarang oleh bapaknya Sandi untuk masuk. Yang mana Bapak Sandi ini salah satu satpam yang bekerja di perumahan tersebut sejak tahun 1997. Di mana tahun kejadian itu bermula. Cuma yang namanya anak muda, jelas ada sisi keras kepalanya. Mereka tetap masuk ke dalam sampai-sampai Sandi rela mencuri kunci rumah tersebut dari pos penjagaan tanpa sepengetahuan bapaknya. Akibatnya, mereka mengalami kejadian-kejadian tidak terlupakan. Pada tahun 2018 kemarin, pas di malam Natal sekitar jam 20 malam, 4 sekawan ini mulai melakukan aksinya. Mereka membuka pintu pagar diam-diam dan masuk menembus ilalang yang tumbuh tinggi, hampir menutupi pekarangan depan rumah tersebut. Hingga mereka pun sampai di depan pintu rumah. Baru selesai mereka bersih-bersih diri karena merasa gatal-gatal saat menembus ilalang-ilalang tadi. Mereka semua dikagetkan dengan suara bapak-bapak yang sumber suaranya dari dalam rumah itu. Bapak-bapak itu berkata, "Lancang sekali kalian masuk ke rumah saya," dibarengi dengan suara pintu yang seperti dihantam sama sesuatu, tapi tidak tahu itu apa. Davi berinisiatif mengintip ke dalam dari kaca jendela dekat pintu, di mana Davi langsung berteriak, "Astaga,
Itu kepala siapa?" Yang membuat ketiga anak lainnya ikut mengintip ke dalam. Sama seperti Davi, mereka pun tidak kalah kaget. Akhirnya 4 sekawan ini mengurungkan niatnya untuk eksplor rumah itu, lalu berlari keluar dari area rumah Pak Utami. Setibanya di depan pagar, mereka semua ngos-ngosan ketika Olive menoleh ke arah balkon rumah. Di sana ada arwah seorang ibu-ibu dengan kepala yang hampir putus berdiri, sambil menggendong anak kecil laki-laki bertubuh pucat sekali. Anak-anak ini akhirnya lari ke pos penjagaan sambil berteriak-teriak. Sandi yang merasa berdosa akhirnya jujur kepada bapaknya dan minta maaf. 4 anak ini akhirnya ditenangkan dan mereka mengganti channel mereka, sehingga kini channelnya hanya bertemakan komedi saja. Cerita ini Mbak Rina dapatkan dari Bik Sumi yang tidak lain adalah rekan kerja mendiang ibunya. Bik Sumi bekerja di sebuah rumah yang letaknya pas di depan rumah mendiang Pak Utami. Jadi dari informasi Bik Sumi lah Mbak Rina dapat mengetahui rumor-rumor tersebut. Sampai pada akhirnya belum lama ini dirinya juga mengalami sendiri betapa kengerian yang menyelimuti kediaman Pak Utami. Itu tadi cerita tentang rumah pembunuhan nomor 182 dari Mbak Rina. Kalau kalian berkenan, luangkan waktu sejenak untuk mendoakan almarhum Bik Murti. Semoga diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya. Menurut penyelidikan polisi pada saat itu mengatakan bahwa pembunuhnya kemungkinan adalah rekan bisnis Pak Utami yang kalah tender. Soalnya ada semacam indikasi mengarah ke arah motif tersebut. Hanya saja belum terungkap barang buktinya. Rumah itu pun dibiarkan terbengkalai dan tidak terawat sama sekali. Sayang sekali, soalnya rumah itu besar dan mewah. Atau mungkin kalian mau beli rumah itu dan tinggal di sana